Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya Ahmad Faris. Kali ini kita berjumpa di kelas pendidikan kewarganegaraan. Nah, setelah kita memahami makna persatuan dan kesatuan yang sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke dalam persatuan dan kesatuan Indonesia di dalam sejarah. Ada dua momen besar yang dicatat oleh sejarah, yaitu yang pertama tahun 1908 dan juga 1928, yaitu momentum berdirinya organisasi Budi Utomo dan juga peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah tentang berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu rekan kerja saya yang ada di SMA Anurmania atau SMA Yapera. Beliau adalah guru sejarah yang ada di SMA Anurmania, yaitu Ibu Nuresa Febriasti. Ya. Benar ya? Ya. Okay. Panggilannya ini Ibu Eca. Ibu Eca. Baik Ibu Eca, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu Nuresa, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, ini karena kita berbicara tentang sejarah, maka saat ini saya menghadirkan guru sejarah. Memang beliau ahli di bidangnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam sejarah Budi Utomo, saya ingin bertanya sedikit tentang ilmu sejarah, Ibu Eca. Nah, dalam ilmu sejarah ini, bagaimana cara kita memandang sebuah sejarah agar kita mampu melihat sejarah ini secara utuh, tanpa terbagi-bagi. Sementara kan saat ini kita tahu sejarah itu banyak versi. Nah, adakah di ilmu sejarah ini ilmu untuk melihat sejarah ini secara utuh? Okay. Ya. Jadi banyak orang yang bilang begini, sejarah itu belajarnya masa lalu, nggak bisa move on dan lain-lain. Emang sejarah itu mempelajari masa lalu, tapi nggak semua masa lalu bisa jadi sejarah. Contohnya gini. Tidak semua masa lalu ya, bisa menjadi sejarah. Contohnya gini ya, ini tisu jatuh nih. Ini kan berlangsung, tisu ini jatuh udah 1 detik yang lalu misalnya. Nah, itu kan merupakan suatu masa lalu, iya nggak Pak? Masa lalu baru, ya kan? Ini karena jatuh sudah nih. terjadi. Karena sudah terjadi gitu. Tetapi apakah dia bisa dikatakan sejarah? Belum tentu. Pertama kita harus lihat, sejarah itu dapat dikatakan ilmu itu ada syarat-syaratnya Pak. Oh gitu. Ada faktor-faktor pembentuk sejarah. Nah betul. Yang pertama, apakah dia unik? Apakah tisu jatuh itu unik? Enggak ya, biasa tisu baru itu biasa ya. Biasa ya. Kemudian biasa. Syarat selanjutnya, sejarah itu nggak bisa berubah-ubah. Sejarah tidak bisa berubah-ubah. Contohnya gini, kita kenal dengan peristiwa 17 Agustus 1945. Ya, kenapa di peristiwa tersebut dapat dikatakan sejarah? Karena pertama dia unik. Karena itu kan mengenai peristiwa kemerdekaan kan. Nah, kedua dia penting. Peristiwa tersebut penting karena itu mengenai peristiwa kemerdekaan bangsa kita. Nah, ketiga dia nggak bisa berubah-ubah. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 itu nggak bisa diganti jadi tanggal 17 Agustus 2001 gitu tuh, nggak bisa gitu kan. Nah begitu. Kalau ini kan bisa berulang. Misalnya saya ambil lagi tisu, jatuh lagi, terus ini kan berarti bisa berulang, nggak unik dan nggak penting gitu loh Pak, iya nggak? Nah dan kemudian sementara yang tadi contohnya itu 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan itu tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diulang lagi karena memang sudah terjadi. Nah, kemudian berarti ada 3 tadi ya. Yang pertama unik, yang kedua penting, dan yang ketiga tidak berubah. Gitu. Jadi
untuk melihat suatu kejadian itu masuk sebagai kategori sejarah, berarti harus memenuhi 3 syarat tersebut. 3 itu betul. Kayak contohnya kelahiran. Kelahiran kan merupakan suatu sejarah gitu dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena orang yang sudah dilahirkan itu nggak bisa balik lagi, Pak. Iya nggak bisa dia masuk ke dalam perut lagi gitu dan kemudian dilahirkan kembali. Bisa diulang tapi anak yang berbeda. Nah, betul. Betul. Teman-teman, langsung saja kita berbincang dengan Ibu Nuresa atau Ibu Echa tentang sejarah kelahiran organisasi dari Budi Utomo itu sendiri. Baik, silakan Bu Echa. Ya, jadi jika kita berbicara mengenai Budi Utomo, kita harus tahu dulu nih bagaimana kondisi awal dari bangsa Indonesia pada saat itu. Kondisi awal bangsa Indonesia. Ya, betul. Nah, Budi Utomo ini kan diperkirakan lahir itu pada abad ke-19 akhir gitu. Nah, kondisi Hindia Belanda waktu itu kan namanya belum Indonesia ya. Betul. Kondisi Hindia Belanda pada saat itu mulai mengalami perubahan, di mana perubahan itu terjadi karena ada namanya politik etis. Politik etis. Nah, politik etis itu apa? Politik etis itu adalah politik balas budi antara Belanda dengan Indonesia atau Hindia Belanda. Nah, jadi politik balas budi apa betul? Politik etis ini pertama kali digagas oleh Van de Venter dan juga Multatuli atau Doesdecker. Berarti orang Belanda? Ya, dua-duanya orang Belanda. Mereka merupakan kaum etis. Jadi mereka beranggapan gini, sudah saatnya orang Belanda itu berterima kasih kepada orang-orang Hindia Belanda pada saat itu atau orang-orang Indonesia karena orang-orang Indonesia itu sudah memberikan mereka keuntungan selama berpuluh-puluh tahun. Jadi tapi posisinya berarti masih dijajah? Iya, masih dalam penjajahan. Saat itu masih dalam penjajahan atau si Belanda itu masih menempati posisinya di Indonesia. Nah, mereka berpendapat bahwasanya kita nih pokoknya harus terima kasih kepada Indonesia. Nah, akhirnya dibuatlah kebijakan-kebijakan yang condong ke bumi putra saat itu atau ke rakyat Indonesia. Nah, namanya adalah politik etis. Politik etis itu mencakup 3 bidang. Tiga bidang dalam politik etis. Politik etis. Yang pertama itu ada di bidang irigasi. Kedua ada di bidang emigrasi dan juga di bidang edukasi. Nah, jadi irigasi, emigrasi, dan juga edukasi. Ya, jadi kalau di irigasi itu gimana? Jadi di irigasi itu, ini sistem politik etis ini udah disetujui ya oleh Belanda. Jadi mereka tuh tinggal menjalankan aja. Berarti kebijakannya sudah disetujui. Sudah disetujui dan tinggal dilaksanakan ketika itu. Nah, betul. Ketiga ini tinggal dilaksanakan. Nah, irigasi itu gimana? Jadi irigasi itu orang-orang Belanda menyokong di bidang pertanian. Contohnya pembuatan waduk. Pertanian. Ya, pembuatan waduk, kemudian irigasi dan juga perbaikan sanitasi, kemudian juga perbaikan jalur transportasi yang digunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian itu dibenerin sama Belanda gitu jalan-jalannya. Yang kedua ada emigrasi. Emigrasi itu apa? Nah, ternyata kenapa 3 bidang itu yang digaungkan? Nah, jadi ada alasannya. Yang irigasi memang bagus ya, dibuat untuk memajukan di bidang pertanian gitu lah ya, membantu petani-petani, memudahkan para petani untuk mengembangkan hasil pertanian. Nah, betul. Tetapi ternyata